Desakan mencari pekerjaan kini menjadi potret sebagian warga usia produktif di Republik ini. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025, jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hingga Februari, sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan. Bagi yang terdampak PHK, tak ada pilihan lain selain berlomba mencari pekerjaan baru. Bursa kerja yang digelar di sejumlah daerah pun diserbu pencari kerja. Lagi nggak bekerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Iya, karena goyang kan perusahaan itu. Banyak yang dikeluarin juga, sekitar hampir 100 orang kemarin. Sekarang kan untuk cari pekerjaan itu kan sangat susah karena kondisi ekonomi. Jadi dengan ada dari pemerintah, hal-hal seperti ini sangat membantu lah. Sementara itu, dalam diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak pada Selasa, Ketua Kasbi Sunarno mengatakan pihaknya mencatat angka PHK yang jauh lebih besar dibanding data pemerintah. Di sektor industri padat karya seperti garmen, tekstil, alas kaki, dan sektor industri ekstraktif, media kreatif, serta pendidikan, PHK buruh tercatat mencapai 250.000 orang tahun 2024 lalu. Merespon soal badai PHK ini, pemerintah akan membentuk Satgas PHK. Pada 23 April lalu, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyebut Satgas PHK diisi orang-orang dari lintas kementerian untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan PHK. Sesuai dengan arahan Pak Presiden kan ada Satgas PHK. Nah, jadi rumusan terkait dengan Satgas PHK itu sedang dikonsep bersama. Ya tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan tapi juga Kemenko ya, Kemenko dan Mensesnek. Ya, jadi sifatnya lintas kementerian nanti. Menanggapi rencana pembentukan Satgas PHK, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tajudin Nur Effendi dalam program CNN Indonesia Breaking News Kamis pagi mengingatkan agar kebijakan tersebut nantinya bisa diimplementasikan dengan efektif dan tidak berhenti di tengah jalan. Kalau melihat nawaitu atau niatnya kelihatannya baik, Mbak. Tapi saya khawatir di tengah jalan itu bisa berubah. Karena itu nanti ya tentunya banyak kepentingan akan muncul. Jadi menurut hemat saya, sebelum itu menjadi undang-undang, perlu sosialisasi yang sistematis dan komprehensif untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya tahu. Jangan dulu seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu sudah sosialisasi segala macam, akhirnya di tengah jalan itu juga berhenti. Yang saya tahu nawaitunya cukup baik, yaitu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu akan mempermudah di dalam proses perizinan di Indonesia agar investasi sudah masuk. Tetapi di dalam prosesnya, waduh, itu saya kebetulan mengikuti rumit dan sekarang saya nggak tahu apakah itu sudah dapat diimplementasikan apa belum. Badai PHK terus menjadi momok terbesar bagi dunia kerja di tanah air. Jumlah pekerja yang mengalami PHK diprediksi akan meningkat di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat termasuk terhadap barang ekspor Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.